gue kayaknya harus keluar dari zona nyaman nih. Apakah lu bener-bener nyaman sama diri lu? Emang nggak boleh nyaman di satu titik ya. Gue ngelihat comfort zone itu tempat buat gue pulang sih sebenarnya. Menarik. Lintas Makna. Brr. Kami bertemu lagi dengan kamu di Lintas Makna, di mana seperti biasa kami akan bahas topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Kita lintas generasi harus gini. Nah, tapi sebelum kami mulai bahasan kali ini, bahasannya bukan Ada yang setuju yel-yel. sama Mas Danang. Hah? Tuh, Soal apa nih? Dating apps. tuh dia langsung. Oh iya, Kata pertamanya. kita bahas orang-orang yang teman-teman CXO Mania Mantap yang udah komen. Kita akan bacain komentar Anda ya. Dari YouTube episode 29 Dating Apps ya. Oke. Ilmiati. Nah, kata Ilmiati Ikhtiari setuju Mas Danang harus bisa manage the expectation saat main dating app. Kalau menurutku main dating app itu lebih karena nggak ketemu aja sama orang-orang yang berpotensi buat dijadikan pasangan hidup. Jadi butuh memperluas pertemanan supaya punya pilihan lain. Maka datanglah ke dating apps. Datang ke dating apps. Lama-lama kayak Nasar KD ini saya nih. Ngomong nyanyi nih. Ada lagi nih dari episode yang sama dari Nafaris Muhammad. Dapat pacar dari dating apps, momen menyenangkannya banyak banget dan tak terlupakan 1,5 tahunnya. Wow, makasih buat kamu yang dulu swipe kanan juga. Oh, dia duluan. Oh, oke. Hope get someone better than me, but I guess you will not too. Bener gak I kira-kira? hope you will. I think maksudnya tuh kayak dia berharap kalau misalkan orang ini yang dia sempat pacarin, Yes. itu dia bisa mendapatkan orang yang lebih baik daripada di mantannya ini. Bukan Enggak daripada dong. dianya. Daripada dia. Daripada dia. Dia kayak Tapi ngenyek gitu loh. Lo gak bakal gitu. Gak bakal. Nafaris Muhammad, you sassy boy. Sassy boy. You are sassy. Dang. Sassy. That's it. Bagus. I hope you will get someone better, but I don't think so. Anjay. Anda mirip Sheryl Sagittarius ya Anda ya. Dia kayak gitu. Iya, dating apps. Ya. Sassy boy. So confident, gue suka nih kalau confident gini. Iya. Cocok banget kalau kita sekarang ngomongin tentang breaking it. Tapi sebelum kalau kita break dari confidence itu, ada yang namanya tahu nggak apa Mas? Apa itu? Zona nyaman. Tempat orang Bali. Kenapa gitu? Zona nyaman. Sorry dong. Nah, jadi soal zona nyaman ini, thank you. Penasaran sama Sheryl nih. Kan kamu kan sebenarnya apakah kamu tetap di zona nyamanmu sebagai seorang singer-songwriter? Oh tentu tidak. Wow, kaget saya dengan plot twistnya. Sorry. Nah, soal zona nyaman, menurut Sheryl itu apa? Ya itu tentu tidak. Karena menurut aku, Iya, tadi pertanyaannya nggak sebenarnya boleh. bukan itu. Iya, kan Sheryl itu kan ada di zona nyaman sebagai singer-songwriter. Apakah itu membuat kamu terjebak? Tapi kalau misalkan aku merasa kenapa songwriting itu tidak pada zona nyaman aku. Karena pada awalnya aku yang terbiasa mendengarkan banyak lagu-lagu bahasa Inggris. Ya. Kenapa bahasa Inggris ya? Karena aku terinfluence sama orang tua aku. Jadinya aku bikin lagu bahasa Inggris dan lain sebagainya. Masuk ke sini, kata-kata pertama ketika aku masuk ke label dan aku gak akan pernah lupa orangnya, aku tidak akan pernah lupa momen itu. Aku umur 10 tahun, dia bilang, kamu kalau bikin lagu bahasa Inggris di Indonesia, lo gak akan pernah laku. Gak akan. Karena gak ada yang dengerin. Itu, aku pernah dapat kalimat itu. Dan aku inget, aku tahan tangisan aku, aku keluar. Terus mami, aku cuman gini, just let him see when you're famous gitu. So it's him. Yeah. Okay. Don't
just let him see when you're famous gitu. Terus aku keluar dengan lagu bahasa Inggris, nggak famous juga sih pada awalnya. Jadi album pertama itu tetap sulit, tapi kelamaan kita lihat trennya itu udah mulai bergeser. Orang-orang udah pada bisa pilih apa yang mereka mau denger, orang-orang udah bisa punya udah bisa rilis lagunya dan karyanya sendiri di YouTube, di social medianya sendiri. Dan akhirnya meskipun itu niche tapi udah menemukan tempatnya masing-masing gitu. Itu juga maksudnya aku keluar dari comfort zone aku, bikin lagu bahasa Indonesia dulu selama bertahun-tahun. Doesn't mean that I'm not happy, tapi emang aku challenge myself, push myself to fit in. Challenge ya, yes. Tetap ada challenge ya di situ ya. Oke. I think zona nyaman aku pada saat itu adalah untuk bikin lagu bahasa Inggris sih itu. Kalau Mas Danang gimana? Kalau menurut aku zona nyaman soalnya agak luas ini pembahasan ini. Kalau kayak tadi Sheryl membutuhkan zona nyamannya, kalau enggak nanti dia terus challenge capek gitu. Tapi kalau misalkan aku juga nggak ngejalanin hari-hari di mana aku tidak berani untuk keluar dari rutinitas aku untuk membuat lagu bahasa Inggris, aku percaya aku nggak bakal ada di titik ini sekarang juga. Wow, menarik. Karena ini kayaknya akan bikin rengat nih ya diskusinya nih, karena soal zona nyaman ini jadi bisa dibilang ini ya pikiran baru yang dibahas sama anak-anak muda juga. Benar. Mungkin dibahas sama lo juga ya, soal lagi hip banget nih, gue kayaknya harus keluar dari zona nyaman nih. Pertanyaan gue di awal ini, kalau lo ngomongin keluar dari zona nyaman, pertama apakah lo benar-benar merasa nyaman sama zonanya? Yang kedua adalah apakah lu benar-benar nyaman sama diri lu? Gitu, karena kan yang ada di zona kan lu. Gitu. Tapi yang jelas selintas fakta bermakna dari CXO Lab, Tinta nih yang nyari nih. Pakai www.psikologi.com kayaknya ini. Comfort zone menurut pakar behavioral psychology A.K. White, bukan AK47 ya. A.K. White adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Itu ada faktor terbiasa gitu kan. Kalau Sheryl tadi dibilang karena terbiasa dengar, ya jadi outputnya itu. Dan kayak Sheryl lebih aman mengontrol tata kata, tata kalimat dengan bahasa Inggris daripada Indonesia. Gitu, masuk akal sih. Ya. Aku penasaran deh, Mas Danang sendiri sebenarnya udah di tahap di mana Mas Danang udah bisa nyaman belum dengan dunia pekerjaan ini? So you don't have a comfort zone for your scope of work? Really? Aku tuh selalu gelisah orangnya. Selalu nggak ada yang, aduh kalau ini gimana? Jadi pernah ada pertanyaan waktu itu aku lagi ngomong di satu kayak podcast juga. Terus kalau lu selalu gelisah apa lu gak capek? Jangan-jangan kegelisahan itu adalah zona nyaman gue. Jadi gue memanfaatkan si gelisah itu untuk tumbuh. Mempertanyakan gitu. Karena punya curiosity-nya. Kan? Dan gitu. Itu emang gak boleh nyaman di satu titik ya? Untuk punya rasa penasaran itu? Kalau perasaan nyaman bukan harus ya. Aku sih memilih perasaan nyaman. Aku nyaman untuk bergerak dan aku nyaman untuk tumbuh dan makanya kalau zona nyamanku diukur mungkin itu akan expand gitu, akan luas gitu. Nah, tapi yang menarik adalah selintas fakta bermakna dari Forbes yang ditemuin sama si CXO Lab. Yang Dinda dan Mas Azi dapat nih. Forbes mengatakan ada 4 tanda ketika kamu sudah terlalu nyaman pada pekerjaanmu. Ini pertanyaan untuk Sheryl yang memang kita kenal bold sebagai singer, songwriter dan dancer. Sweet talk. Sorry banget gue gak kuat. Ini ya ada 4 tanda ketika kamu sudah terlalu nyaman pada pekerjaan. Ini gak mau diisi ya gelasnya? Buat nyambit kan. Biar berat. Yang pertama itu kata-kata itu tidak mungkin menjadi tanggapan langsung yang dikatakan. Nah ini maknanya apa nanti mungkin Dinda bisa jawab. Yang kedua adalah mulai berhenti mendorong kembali diri sendiri. Yang ketiga tidak tertarik terhadap peluang baru. Yang keempat baik-baik saja dengan standar terendah. Jadi ini main aman sebenarnya. Gitu, main aman gitu. Low risk in life. Tadi yang pertama apa Dinda artinya itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, jadi apa-apa mau diajak berkembang, nggak mungkin deh kita bisa lagi.
Oh, ada fear berarti. Udah insecure. Nggak adventurous gitu ya, nggak berpetualang gitu. Iya. Nah dari selintas fakta bermakna tadi, pertanyaan untuk Sheryl. Apakah Anda punya salah satu cirinya? Coba buka lagi Dinda, maaf tolong. Diajak Sheryl nge-rap. Apakah Sheryl akan bilang itu tidak mungkin? This one's for the boys with the boom assist, top down AC with the cooler system. When they come up in the coffee, the bass enough, got stacks on deck like air enough. Keren, bisa dia. Oke. Kalau suruh aku nyanyi ini Tembang Ageng gitu. Nah, aku belum bisa. Bisa kan? Berarti mau kan? Belum bisa, mau iya. Kan? Belum ada kemungkinannya. Iya. Aku berusaha sekali untuk ngomong belum ya, bukan enggak ya. Belum mau, belum tentu. Belum ada jobnya. Iya gitu. Masih tapi belum. nggak bilangnya kayak, aduh gue nggak ada nih gitu atau gue nggak bisa. Berarti Sheryl. Tapi masih melatih kok. Masih. Karena kadang-kadang subconscious kita nggak sih yang udah tahu nih karena kita udah terbiasa dengan sebuah rutinitas di mana kita itu tidak dikasih lebih atau kita merasa tidak dikasih lebih, tidak menikmati waktu itu. Akhirnya kita udah tanam di kepala kita, udah ingrained in our heads that we can't do something, we just can't. And I feel like it's like a tumor sih buat hidup kita ya. Ya bisa seperti itu, gunung. ganjel ya jadinya ya. Iya gitu. Jadi Sheryl tetap tertarik pada hal baru, peluang baru yaitu nyanyi tadi, nyanyi sesuatu yang di luar kebiasaannya dan tidak baik-baik saja dengan standar rendah karena kamu masih melatih kan. But like that again gitu loh. Aku ngerasa 2, 3, 4 itu masih ciri-ciri aku. Kalau aku sih 4-4-nya enggak sih, apalagi ngomong nggak mungkin itu enggak lagi. Ya. Aku mau coba dulu, aku tuh orangnya hobi banget nyoba. Orang tuh akan bilang, Nang lu jatuh nggak apa-apa kan gue yang jatuh. Gitu, kadang-kadang orang kan protektif ya karena nggak mau aku terluka misalnya gitu. Kadang-kadang itu yang ngebuat aku juga akhirnya terdidik tanpa sadar menjadi playing God dulu. Iya. Sampai akhirnya aku pikir oh ya orang tuh ada karmanya masing-masing ya sudah aku tidak menghalangi, aku cuma ngasih pilihan makanya aku tuh nggak ada intent buat nasehatin gitu. Iya. Aku cuma ngasih pilihan gitu. Oh that's true. Nah terus Sheryl ngelihat comfort zone itu sebagai di interview ya. Sheryl tuh ngelihat comfort zone atau zona nyaman itu sebagai zona aman atau zona bahaya. Ini dia karena kan kadang-kadang kan banyak banget tuh orang-orang yang apalagi bergerak di musik gitu ya, selalu pengen cari sesuatu yang agak bahaya gitu sama kreativitasnya gitu. Comfort zone itu aman atau bahaya? Gue ngelihat comfort zone itu tempat buat gue pulang sih sebenarnya. Menarik. Karena kalau misalnya gue nggak punya itu gue bisa gila mas. Iya. Kalau di dalam dunia hiburan gitu kita berpikir untuk terus stay di zona nyaman, pasti akan disalipkan sama yang baru-baru. Bukannya kita menolak keadaan gitu atau kenyataan bahwa memang ada banyak orang di luar sana yang lebih baik dari kita gitu. Cuman ya ini tujuan hidup aku saat ini gitu, untuk terus progres, untuk terus berkembang. Jadi bagi aku comfort zone itu tempat yang aman. Tapi kalau misalkan aku berlarut di dalam situ dan sempat terjadi di dalam hidup aku dan sering, kayaknya aku selalu punya siklus sekali lah sebulan gitu, dimana aku ngerasa malah saking nyamannya, saking amannya bahaya gitu, karena gue bener-bener gak mau gerak mas. Jadi pertanyaan gue juga nambah nih. Menikmati zona nyaman kan gak harus pakai malas-malasan ya? Itu dia. Maksudnya kan menikmati kenyamanan dan malas-malasan itu dua hal yang berbeda gitu gak sih? Benar. Walaupun malas-malasan adalah kenyamanan instan, siapa sih yang gak mau malas-malasan? Ya gak sih? Betul. Jadi agak lucu nih ya pembahasannya ya. Ini ada selintas kata bermakna dari Mas Ari. Kalau Mas Ari harus tegas bawahnya. Salah satu yang bikin zona nyaman bahaya karena dia tidak berbahaya. Ini menarik. Zona nyaman menjadi bahaya karena tidak ada bahaya di situ, gitu. I get it. Tapi kalau menurutku, That's so true. Tapi menurutku menikmati kenyamanan dan malas tuh beda sih. Kayak Sheryl tadi dia nyaman tapi nggak malas gitu. Aku malah kalau misalkan Mas Danang kayaknya juga gitu deh, waktu itu sempat ceritakan sama aku. Kalau misalkan nggak ngapa-ngapain malah ngerasa pressure gitu kan. Iya, malah kayak
Comfort zone. Kecuali kalau emang harus istirahat gitu. Tapi Mas Danang sendiri itu udah pernah belum keluar dari zona nyaman untuk berkembang karena you're just bored of it? Bentuk zona nyamannya Mas Danang tuh sebenarnya seperti apa sih? Itu dulu deh. Jangan-jangan bentuk zona nyaman gue tuh ibu gue jangan-jangan ya. Oh ya? Kenapa Iya, gitu? karena menurut gue ibu gue tuh cukup dari kecil tuh sangat memberikan gue banyak arahan dan banyak pilihan gitu. Jadi begitu mungkin gue pindah ke apartemen waktu itu adalah untuk breaking the cycle. Breaking the cycle bahwa Bu, saya sendiri gitu. Jadi bukan zona nyaman lo apa tapi zona nyaman lo siapa. Bisa jadi. Gitu ya. Dan Galabi udah mulai menjadi zona nyaman gue. Kayaknya mesti gue tinggalin deh. Nggak gitu sih. Oh nggak gitu. Sorry. Kayaknya. Perlu nggak keluar dari zona nyaman untuk sukses? Karena kan stigma masyarakat tuh lu harus keluar dari zona nyaman untuk sukses. Really? Siapa dia? Dia ngomong tadi siapa dia? Produser kita. Oh, sorry. Takut sih gue. Sorry. Lo mah Mas. Pak Ari bertanya, iya enggak sih kalau gue lebih suka Sheryl tadi, zona nyaman ada buat kita pulang. Gitu. Mau nantang bahaya terus lu, nggak capek lu? Orang My Trip My Adventure aja pada pulang tuh. Sorry. Nah, menurut hasil riset CXO Lab, CXO Mana Mantap, sebetulnya daripada kita keluar dari zona nyaman, kita bisa memperluas zona nyaman kita sendiri. Oh, ini yang tadi. Iya. Yang tadi yang gue rasain. Jadi di-expand gitu loh. Sampai akhirnya kita bisa bertemu dengan growth zone. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Tom Denham. Ada beberapa tahapan dalam memperluas zona nyaman, yaitu comfort zone, fear zone, learning zone, baru lu akan growth zone. Comfort zone adalah zona awal kita berada. Biasanya kita merasa aman dan terkendali gitu ya. Lalu masuk ke fear zone. Zona yang kita hadapi setelah keluar dari zona nyaman. Di zona ini kita akan bertemu dengan hal-hal yang belum kita hadapi sebelumnya. Dan efeknya adalah merasa kurang percaya diri, gampang terpengaruh sama orang lain. Sampai akhirnya kita merasakan yang namanya belajar gitu. Jadi membuat kesalahan biasanya tuh di fear zone. Sampai akhirnya kita masuk ke learning zone, yaitu zona di mana kita sudah mulai terbiasa terhadap masalah yang hadir dan kita sudah memiliki skill baru. Yang terakhir baru growth zone. Di mana kita udah nyaman dengan hal-hal yang baru dan yang kita dapatkan dari zona sebelumnya dan sudah menentukan goals baru kita. Dan akhirnya ada di comfort zone lagi. Menurut Mas Danang deh dari tadi yang kita udah baca, kenapa sih orang mungkin mereka nggak bisa ke fase 2, 3, 4 gitu, to break out of their comfort zone. Dan mereka akhirnya tetap di satu titik. Takut kali ya? Fear ya? Takut. Fear. Jadi mereka tuh di step keberapa ya? Yang kedua ya? Jadi mereka dari yang pertama tuh apa? Enggak, ini tuh kayak gini loh. Oh ini tuh kayak enggak harus yang mana duluan gitu ya? Enggak, urutannya segitu menurut Pak Tom tadi ya. Jadi comfort zone tuh kayak rumah. Ini kayak rumah gitu. Terus kita mau ke kantor tuh learning zone. Tiba-tiba di luar hujan badai. Kita mau nembus itu apa enggak? Itu kan fear kan sebenarnya. Iya. Ya gitu kayak ngelihat badai gitu aja kan mager kan sebenarnya. Iya. Nah, atau akhirnya, kayak facing a really annoying boss. Bisa jadi. Bisa jadi karena tadi tuh ya ternyata ada fear zone itu yang paling menghalangi gitu. Karena semuanya tuh akarnya takut. Kata Yoda. Tahu Yoda? Yang di Star Wars itu, nah itu fear tuh base semuanya gitu. Karena lu takut akhirnya jadi malas gitu. Ya udah sini aja deh gitu. Cukupin aja gitu. Jadi nggak punya hawa nafsu gitu. Hawa nafsu bukan masalah birahi doang ya. Nafsu untuk berkeinginan gitu, punya goals dan lain-lain gitu. Iya. Gitu sesuai banget nih sama selintas kata bermakna. May your choices reflect your hopes, not your fears. Nah, those are words of Nelson Mandela. I completely agree. Kita selalu sisipkan harapan di balik semua keinginan kita gitu. Jangan disisipkan dengan rasa takut gitu. Jangan jangan awali dengan rasa takut dulu gitu. Karena menurut gua takut itu mendoakan hal yang lu nggak pengenin kejadian. Itu. Saking lo yang kayak enggak lah malah reverse. Iya benar. That's true. Sama kayak ini tarik suara sebenarnya. Kayak aku tuh ada satu lagu, misalkan kayak Boy I'm not even loving you. Aku tahu sebenarnya aku bisa ambil nada itu. Yang falset. Boy I'm not even loving you.
Aku sebenarnya bisa tuh ke situ. Tapi karena aku kadang tuh suka gugup ya. Jadi but I'm not even kayak masih ada tuh kadang strange fret kayak gitu. It's like taking a really high note. Tapi ternyata tuh cara melatihnya we have to visualize, see ourselves there. So I see the note there. So I try to get it gitu. Meskipun kayak wah gue nggak tahu nih fisik badan gitu lihatnya gimana ya gitu, gue kuat atau enggak. Tapi kalau lo bisa visualize your future, you can visualize all the good things in life and that will reflect back to you. Itu kenyataan sih. Itu apa ya? Pikiran dan paradigma yang ada di kepala itu segitu berpengaruhnya sih emang sih. Untuk perkembangan. Lu setuju sih Sheryl? Karena yang Sheryl omongin tadi bisa dipakai ke hampir semua hal. Mas Danang. Tapi menurut lo, tolak ukur apa yang bisa menjadi acuan ketika lo harus memperluas zona nyaman lo? Gak tahu gue. What range? Ada nggak kayak tahapan gitu ya ini maksudnya ya? Ada sebuah tahapan nggak yang bisa kita ambil? Mungkin yang Mas Danang sendiri terapkan untuk punya mindset curiosity gitu. Kalau curiosity gue penasaran. Bukan curiosity, untuk bisa tidak menganggap bahwa gue ada zona nyaman nih gitu, yang kayak membuat males. Mas Danang nggak ada sih ya. Hah? Cukup deh. Iya, yang kayak gitu. Untuk memperluas itu kan. Kalau cukup deh, aku akan menggunakan batasku dengan syukur. Oke. Karena ya hari ini dapat segini, ya udah. Hari ini Sheryl nyakitin hati, oh ya udah, itu belajar buat aku sabar misalnya. Hari ini Sheryl menyenangkan hatiku, ya sudah, itu rezekiku hari ini gitu. Iya. Kalau cukup deh itu, tapi kalau yang tadi batasannya apa ya? Tolak ukurnya, mungkin saat minderku datang kali ya. Kayak contohnya nih, begitu ngobrol sama Pak Ari pertama kali lintas makna gitu. Aku juga ngerasain kayak Sheryl, kayak buset lintas makna orangnya keren-keren. Yang mimpin juga keren gitu. Jadi kayak gue pantas nggak di sana, itu satu. Begitu aku merasa pantas nggak ya gue mentok nih. Gimana caranya gue mantesin diri. Tapi kalau misalkan Mas Danang bilang seperti itu, berarti kan emang kalau aku ngelihatnya ya, you actually do have a comfort level. Maybe it's not bukan sesuatu yang Mas Danang mungkin anggap sebagai zonanya, tapi like kita sama kayak bikin profile deh. Kita kan tahu kalau misalkan resume kita, gue singer, songwriter, actress, host gitu kan. Mas Danang mungkin kayak hosting, acting, abis itu comedian, and then what else, right? Tapi aku pun juga kalau misalkan disuruh tiba-tiba yang kayak lo hosting buat acara games, aduh gue nggak jago lagi main games. Tapi emang aku udah tahu takaran aku gitu. Makanya tadi kalau misalkan Mas Danang ngomong syukur, aku setuju juga sih. Karena syukur dapat kita ukur. Keren. Ngerti nggak tapi? Ngerti. Keren. Tapi syukur itu harus bisa kita ukur. Karena kalau misalkan kita ngomong doang nih lip service syukur, tapi ternyata ekspektasinya tuh masih ada rasa kayak nya gitu, ya kita jadinya nggak bisa tahu batasan cukup itu di mana buat kita gitu. Kalau misalkan comfort zone serves you well, be in it, but if it gets too comfortable, too much is never great. It's too much ya. It's too much. Racunnya tuh di too much-nya. It's never great. Pursue something else. Pursue something that will for sure make you brighter in the future. Gitu. Ya, setuju sih. Seperti juga selintas kata bermakna yang dibikin oleh Pak Ari, melangkahlah. Biarkan zona nyamanmu itu tumbuh. Gitu kalau kata Pak Ari. Gitu. Jadi zona nyamannya tuh expanding gitu ya, melebar gitu. Jadi fearmu bisa jadi zona nyamanmu juga sebenarnya. Karena misalnya ada orang yang terjebak sama fearnya kan. Yes. Gak mau bersolusi gitu ya, jadi maunya di situ aja. Contohnya toxic relationship itu kan sebenarnya fear kan. Iya. Aku sebenarnya baru kepikiran satu hal lagi sih tentang zona nyaman. Apa? So aku tuh sebenarnya udah mulai lupa sama konsep repetisi. Oke. Sedangkan zona nyaman itu it's all about that gitu. Kita punya
rutinitas yang akhirnya itu kan ada sebuah repetition kan dalam hari-hari. Itu penting juga sih buat kita untuk punya order in life ya. Setuju sih. Tapi aku akhirnya bisa sadar kalau ternyata perkembangan itu bisa tumbuh di dalam kesempitan rutinitas. Aku setuju. Yang terbatas itu. setuju. Karena aku belajar untuk melatih anjing aku. Untuk memberi dia snacks itu, dia harus memberi sesuatu aku balik. Oke. Jadi aku Apapun itu men-challenge ya. dia untuk sit, down, stand. Oke. Aku ajarin dia setiap hari, pagi malam aku ajarin dia. Oke. Nah akhirnya dia bisa by voice command. Oh. Dan di situ aku baru kayak semangat lagi gitu. So I'm like so happy actually these days karena I was able to see a physical representation of somebody else, of something else react to growing out of what they can be. Ya, setuju, Gitu. setuju. Masa anjing gue bisa, gue nggak bisa nggak gitu ya? Enggak, tapi benar. Itu pertanyaan itu jadi terrelasi saat kita bayi. Iya. Saat kita bayi gitu. Ini kenapa repetisi itu dibutuhkan ya? Emang menjenuhkan repetisi atau latihan teori 10.000 jam atau apapun itulah yang repetitif gitu. Itu membosankan, tapi itu membuat lu jadi otomatis. Contohnya, pernah makan merem nggak? Kalian pernah makan sambil merem? Oh tadi, karena aku ngantuk. Iya bener. Pernah nyasar ke kuping? Apa makanannya? Ke mulut kan? Iya makanannya. Suapannya pernah semuanya ke mulut kan? Iya. Iya itu untung kita melatih itu dari kecil sehingga kita merem aja sekarang otot kita udah otomatis. Karena menurut beberapa penelitian apapun itu intinya tuh otot dan kebiasaan. Iya. Katakanlah. Makanya sleepwalking itu kan nyata. Betul, setuju. Misalnya Sheryl mau menulis lagu yang bagus, Sheryl harus menulis lagu dulu yang jelek. Itu sama kayak ini kalau misalkan kita terus kalau kita nyalain keran, pasti airnya keruh. Ya. Tapi lama kelamaan kalau kita biarkan airnya terus mengalir, dia akan bening. Betul, setuju. At the end of the day. Setuju, Gitu. kayak gitu sih. And that's life. It's shit sometimes. Ada konklusi dari si XO-Lab tentang zona nyaman ini. Penting bagi kita untuk mengetahui dan menentukan apakah zona nyaman yang kita miliki adalah zona aman tempat kita berkembang atau malah menjadi bahaya karena kita terlalu nyaman dan tidak berani untuk melangkah. Menurut si XO-Lab, kita tidak perlu keluar dari zona nyaman untuk sukses. Namun, kita bisa memperluas zona nyaman kita karena ketika lo berani memperluas comfort zone-mu, lalu bisa melawan dan menguasai rasa takut lo akan semakin tumbuh dan berkembang. Itu dari si XO-Lab. I think this is one of my favorite episodes. Iya, karena kita semua agree sama satu hal kan. Iya. Iya. Nggak ada yang Kita berantem. tidak. Tunggu saja episode yang depan nih, kita lihat nih apakah kita agree satu sama lain seperti sekarang. Tapi kayaknya bahaya deh gue suka. Kayaknya gue terlalu di comfort zone gue. Dibalikin lagi. Jangan dong. Sebenarnya kayaknya ini this is rhetorical. Bener. Ya konklusi dari Sheryl apa soal zona nyaman ini? Aku idem. Oke. Sama si Sama XO-Lab. sih aku juga, gue juga idem si XO Mania mantap. Ya balik lagi tadi menikmati kenyamanan beda sama malas-malasan. Betul. Intinya malas-malasan itu ya memang nyaman tapi nyaman yang singkat gitu loh, yang instan gitu. Ya. Gitu. Jadi kamu suka yang instan? Silakan malas-malasan. That's true. Dan kalau aku yang bisa menjadi, buat aku yang melekat banget tadi di pikiran aku adalah kata sukses itu sih. Kayak lo gak harus keluar dari comfort zone lo untuk sukses. You just have to define your success. Itu setuju sih. Karena The Beatles mungkin keluar dari comfort zone-nya, tapi Bob Marley gue rasa gak keluar dari comfort zone-nya, dia tetap reggae deh. But he knows But he knows. how to expand. Iya. So be curious and find that out. Iya. Yeah. Gitu. Adventure, Yeah. but don't be lost. You're Adventurous. alone but not lonely. Yes. Pokoknya. You never walk alone. Liverpool. Ya. Oke. Mau tambahin sesuatu lagi tapi gue males. Oke, sorry Iya. dong. Jangan kesel dong. Ayo guys, coba dong sharing di kolom komentar. Apakah kalian udah menemukan comfort zone kalian? Atau sedang mencari? Atau sedang breaking free from your comfort zone? Please comment down below, share your experience with us.
Dan apakah kamu tim yang setuju dengan sukses harus keluar dari zona nyaman Atau dapat memperluas zona nyaman tanpa harus keluar? Wah, ini menarik nih. Jadi sekali lagi kami mengingatkan karena ini udah akhir episode. Jangan diganti. Ntar dulu gue mau ngomong. Jangan diganti. Saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya. Setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan diganti, saya mau ngomong. Oke. Lampunya sampai gregetan. Sorry. Gemeteran. Gregetan. Dan jangan lupa untuk dengerin Lintas Makna di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa. Waduh.